apa sih yang dilakukan Samarinda untuk menjabut IKN sendiri, Bang? Antara lain oleh pemerintah kota adalah di bidang sumber daya manusia. Oke. Misalnya Pak Wali terus memberi perhatian terhadap kualitas infrastruktur pendidikan kita. IKN, Badan Otorita Pemerintah Pusat merencanakan Palaran itu sebagai kota satelit. Abang lihat itu gimana nih, Bang? Hoax-hoax menjelang politik ini kan sangat banyak, sangat masif di masyarakat, Bang. Ya, hoax ini kan diproduksi oleh mereka yang punya motif politik. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Busam ID, balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time. Program Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Busam ID. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau merupakan Ketua TWAP Samarinda. Mungkin langsung saja kita sambut ini dia, Bang Saparudin. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Oke. Selamat pagi, jelang siang. Oke. Semoga semua sehat walafiat. Amin. Oke, Bang, sebelum kita masuk lebih jauh, kan tema kita nih sebenarnya perihal hoax, Bang. Kita mungkin bisa berbincang-bincang dulu terkait pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda. Ini gimana, Bang? Alhamdulillah, setelah Pak Andi Harun Rusmadi diberi amanah oleh rakyat Kota Samarinda memimpin Samarinda 2021-2024. Samarinda sejak awal Pak Wali sudah berkomitmen di rentang waktu yang sangat terbatas Ya, kepemimpinan singkat, Bang, ya. beliau, singkat 3,5 tahun. Ini tentu beliau ingin membuktikan periode kepemimpinan yang terbatas dengan kerja-kerja yang nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Samarinda. Di periode beliau telah menetapkan 10 program prioritas dan salah satu program dari 10 program itu adalah program pengendalian banjir yang disebut oleh Pak Wali sebagai program super prioritas. Menandakan betapa pentingnya program pengendalian banjir karena banjir Samarinda sudah puluhan tahun. Benar. Dari periode ke periode kepemimpinan sebelumnya, rakyat sudah mulai kurang kepercayaannya terhadap kepemimpinan sebelumnya terkait dengan program pengendalian banjir. Nah, dalam konteks itu, Andi Harun ingin membuktikan kepada masyarakat Kota Samarinda bahwa beliau bisa mengurangi banjir di Kota Samarinda. Oleh karenanya disebut beliau sebagai program Super prioritas. Antara lain yang dilakukan beliau adalah normalisasi karang mumus, baik pendalaman maupun pelebaran sungai, kemudian normalisasi drainase di beberapa titik utama daerah rawan banjir, kemudian insya Allah akan mensodet beberapa titik di Samarinda yang menghambat proses alur air. Alur air, Bang, ya. Kemudian insya Allah beliau akan membuat tanggul di belakang perumahan Bengkuring. Di daerah Pampang akan dibangun polder pengendalian banjir. Nah, semuanya ini dalam rangka untuk membuktikan kepada masyarakat agar harapannya banjir semakin berkurang. Dan alhamdulillah sudah mulai terlihat, mulai terasa, walaupun harus diakui ini masih dalam proses. Hingga periode beliau berakhir, fokus kepada pengendalian banjir menjadi hal yang sangat diutamakan oleh beliau. Namun demikian, secara paralel, pemerintah kota juga telah merapikan infrastruktur di tengah-tengah perkotaan, bahkan beberapa titik di pinggiran kota Samarinda dilengkapi infrastruktur. Di tengah kota misalnya kita menyaksikan
di daerah Taman Samarinda sudah mulus, Iya, sudah kemudian diaspal. drainasenya menuju Sungai Mahakam itu sudah dirapikan, dan alhamdulillah yang biasanya banjir di sekitar Taman Samarinda hari ini sudah tidak banjir lagi. Trotoar sudah dirapikan sampai ke jalan jalan stadion Sempaja misalnya, White Hasim. Wahid Hasim. Ini terus berjalan program merapikan jalan-jalan utama di sekitar kota Samarinda. Begitu pula dengan program pembangunan terowongan. Sebagai upaya untuk mengurai kemacetan di sekitar Gunung Mangga, arah dari Palaran, Anggana, Makroman menuju kota maupun dari kota menuju daerah tersebut. Maka salah satu pilihan program infrastruktur adalah pembangunan terowongan yang menghubungkan jalan kemacetan itu Bang ya. Sultan Sulaiman menuju Jalan Kakap, dan ini sedang terus berjalan. Selain itu tentu pembangunan Citra Niaga, revitalisasi Citra Niaga. Insya Allah di awal tahun 2024 juga membangun pasar pagi yang sudah kumuh. Itu dirapikan oleh pemerintah kota, termasuk pembangunan tepian Mahakam yang disebut sebagai teras Samarinda, teras Mahakam. Segmen pertama di depan kantor gubernur sampai menuju arah Simpang 3 Cermai itu sedang berproses. Kemudian insya Allah 2024 akan dibangun rumah sakit IAMUIS 8 lantai bertaraf internasional. Nah, inilah berapa hal program pembangunan infrastruktur. Selain juga program yang diandalkan oleh pemerintah kota Pak Ande Harun adalah program Promobaya 100 juta per RT per tahun, dan ini sudah memasuki tahun kedua program Promobaya, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda. Nah, inilah yang menjadi fokus pemerintah Kota Samarinda, selain yang lain terus berjalan. Misalnya pembangunan playground, satu playground setiap satu kelurahan. Nah, tentu ada insya Allah 59 playground di tiap kelurahan itu ya, seluruh Kota Samarinda. Ini dalam rangka untuk memfasilitasi masyarakat Kota Samarinda agar kehadiran pemerintah kota benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita. Tentu juga ada program-program 10.000 wirausaha baru. Ini sedang berjalan. Untuk memperkuatnya, Pak Wali Kota membantu anggaran 15 miliar. Yang anggaran itu dititip di Bank Kalti. Nah, untuk para UKM Kota Samarinda. Yang perlu saya sampaikan, program ini program non bunga, sehingga seluruh UKM dengan syarat yang minimal harus IMB, surat izin usaha. Surat izin berusaha itu harus ada. Nomor induk berusaha NIB harus lengkap. Kalau itu sudah ada, maka Dinas UKM dan Perindustrian Koperasi itu bisa memberi rekomendasi terhadap Bank Kalti. Bang. Ini kan mengingat Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan mitra strategis dari Ibu Kota Negara Nusantara nih Bang. Salah satunya mungkin Samarinda ya terpengaruhnya. Apa sih yang dilakukan Samarinda untuk menjabut IKN sendiri Bang? Ya, salah satu yang menjadi concern antara lain oleh pemerintah kota adalah di bidang sumber daya manusia. Misalnya
Pak Wali terus memberi perhatian terhadap kualitas infrastruktur pendidikan kita. Kemudian memberi catatan dan masukan kepada Dignas untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, termasuk materi pendidikan muatan lokal harus juga menjadi perhatian, karena dengan adanya IKN aspek moral, mental, budaya kita tidak boleh terkikis oleh kemajuan pembangunan akibat pemindahan ibu kota negara. Ini selanjutnya insya Allah tahun 2024 sudah akan berdiri sekolah unggulan terpadu yang dikelola oleh pemerintah Kota Samarinda melalui Dignas, yang mengintegrasikan pendidikan dasar, SMP, dan insya Allah SMA. Walaupun SMA bukan ranah pemerintah kota, tapi ini bisa dikoordinasikan sehingga menjadi satu kesatuan dari sekolah dasar hingga SMA itu bisa masuk di sekolah unggulan yang dikelola oleh pemerintah kota. Karena bagaimanapun SMA, pelajar SMA adalah warga Kota Samarinda, tentu menjadi concern pemerintah Kota Samarinda. Itu kaitan dengan SDM, mau tidak mau harus kita persiapkan. Yang berikutnya, sebagaimana saya sampaikan tadi, penataan dan infrastruktur yang baik, menyongsong IKN, kemudian melengkapi sarana dan prasarana kota. Kita welcome terhadap investasi perhotelan, misalnya sarana prasarana. Oleh karenanya kita menyaksikan ada hotel-hotel baru berdiri di Samarinda. Kemudian sekali lagi melengkapi sarana prasarana. Misalnya seperti Citra Niaga yang sudah mulai ditinggalkan warga Kota Samarinda di masa kepemimpinan Andi Harun, ini kemudian direvitalisasi. Jadi salah satu concern juga, Bang, ya. Concern pusat perbelanjaan Citra Niaga nanti menjadi kawasan pedestrian yang menyenangkan, dilengkapi sarana prasarana di Citra Niaga. Pasar pagi nanti dibangun dengan konsep 4 lantai. Itu juga bagian yang mengantisipasi IKN. Termasuk adanya teras Samarinda, kemudian terowongan. Karena kita tidak bisa membayangkan efek dari IKN itu, jumlah mobilitas barang, jasa dan orang itu akan semakin lebih tinggi, banyak, lebih crowded. Nah, oleh karenanya segala sesuatu terantisipasi sejak dini. Itulah langkah-langkah pemerintah kota, termasuk salah satu program yang belum bisa dilaksanakan tapi sudah diambil langkah-langkah adalah pembangunan transportasi massal, Skytrain. Dan ini sudah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, termasuk Badan Otorita IKN dalam rangka untuk mensupport pembangunan Skytrain Kota Samarinda yang menghubungkan pusat kota dengan bandara. Bandara ini mengelilingi kota dan harapan kita ini juga terkoneksi dengan IKN. Inilah antisipasi pemerintah kota menyongsong IKN, lebih-lebih nanti IKN, Badan Otorita Pemerintah Pusat merencanakan Palaran itu sebagai kota satelit. Nah, itu kalau sudah itu mulai terbangun, tentu segala sesuatunya akan pelan namun pasti berubah. Termasuk pengendalian banjir itu terus dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Luar biasa ini, Bang. Sudah panjang kali lebar dan mungkin kita langsung masuk terkait hoax nih, Bang. Nah, kan menyongsong IKN terutama pembangunan, otomatis kan ada yang namanya tenaga kerja dan juga kontraktor nih, Bang. Banyak hoax, bahkan kabar burung yang beredar terkait kontraktornya banyak yang tidak lokal, bahkan tenaga kerjanya banyak asing. Abang melihat itu gimana, Bang?
harus kita akui bahwa pembangunan IKN ya itu pasti membutuhkan kualifikasi yang SDM yang unggul Bang ya. yang tersertifikasi Betul. menurut ukuran ketentuan. Maka tentu dia membutuhkan dari buruh kasar sampai tenaga kerja lainnya pasti dibutuhkan yang memiliki sertifikasi yang Memiliki keahlian di situ Bang memiliki ya. keahlian di bidangnya. Nah, oleh karenanya menurut saya kita bisa memaklumi, Oke. termasuk soal upah dan lain sebagainya. Nah, belum tentu cocok dengan pekerja Iya, lokal, betul. kan itu. Termasuk barangkali soal mental bekerja. Nah, itu juga Etos kerjanya itu, Bang. itu tentu pasti menjadi hitungan-hitungan. Betul. Karena pembangunan IKN ini ada berdasarkan perencanaan hingga tahun berapa, ada plannya, maka semuanya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan IKN itu. Saya kira itu dari situ maka kita harus maklum. Namun demikian, pemerintah kota melalui Dinas Tenaga Kerja sudah beberapa kali mengambil langkah untuk menyiapkan SDM. SDM lokal. Misalnya kita ada pelatihan bekerja sama dengan BJKW 5 di Banjarmasin, kemudian BLK Samarinda. BJKW 5 itu bagian dari Kementerian PUPR Pusat. Sudah melaksanakan pelatihan misalnya juru ukur. Samarinda sudah mengantisipasi untuk mempersiapkan itu Bang ya. Mempersiapkan sumber dayanya. Yang kedua, kita melaksanakan pelatihan baja ringan. Nah, itu sudah dilakukan juga. Namun demikian, setelah pelatihan, ternyata ini langsung diambil oleh beberapa perusahaan, belum sempat masuk ke IKN. Mereka sudah habis diambil oleh semua perusahaan Bang ya. Perusahaan di lokal Samarinda. Nah ini karena mereka setelah pelatihan mereka tersertifikasi, langsung diberi sertifikat menunjukkan mereka punya kompetensi untuk melakukan kerja ABC. Inilah yang terus dilakukan, bahkan dalam waktu dekat mungkin di awal tahun sejak saat ini sudah mulai diumumkan penerimaan pekerja massal. Pelatihan massal Samarinda. Nah ini juga bekerja sama dengan BJKW 5 yang terhubung dengan Kementerian PUPR oleh Dinas Tenaga Kerja sedang diinventarisir. Bahkan hari ini dilakukan penutupan pelatihan di BLK di saat jam 10 ini. Saya harusnya hadir di sana. Tabrakan waktunya kaitan dengan beberapa, kalau tidak salah 7 atau 6, kalau tidak 6, 7 jenis pelatihan di Samarinda berbasis kompetensi. Ini semua terhubung dengan program penciptaan lapangan kerja 10.000 wirausaha baru. Ada pelatihan barista, ada pelatihan membatik. Mencakup segala bidang Bang ya. Banyak bidang dilakukan. Intinya Samarinda terus bergerak, terus mengantisipasi segala sesuatunya. Langkah-langkah sedang diambil, tapi memang kebutuhan dan bacaan kita terhadap IKN Samarinda sebagai penyangga sedemikian rupa harus mengantisipasinya. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda saat ini. Bang, ini kan menjelang masa berakhirnya jabatan presiden kita nih, Joko Widodo, dan pemilu sudah tidak lama lagi. Otomatis banyak kabar beredar terkait hoax ataupun kabar yang rame di medsos lah Bang. Apabila yang terpilih ini kabarnya IKN tidak bakal dilanjutkan, dan Abang melihat itu gimana nih Bang? Hoax menjelang politik ini kan sangat banyak, sangat masif di masyarakat Bang. Ya, hoax ini kan diproduksi oleh mereka yang punya motif politik.
Kalau itu kaitan dengan politik, misalnya menjelang pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, biasanya hoax itu semakin produktif Oke. disajikan oleh mereka yang punya kepentingan. Namun demikian, kalau orang yang terlibat dalam politik itu adalah memiliki eh, kesibukan, pengetahuan yang memadai, moral yang kuat, Betul. tentu mereka pasti tidak menjadi bagian dari yang memproduksi Produksi hoax. hoax itu Bang ya. Ya, ini adalah mereka yang memang terlalu kental kepentingan politiknya, Oke. tidak berpikir untuk kepentingan stabilitas. Biasanya mereka-mereka itu yang produktif. Tapi kalau orangnya sibuk, lingkungan sosialnya membuat dia selalu berpikiran positif, dia pasti tidak punya waktu untuk memproduksi hoax. Bahkan menerima hoax itu sendiri Bang ya. Ya, bahkan mereka akan menjadi penerima hoax, tapi biasanya mereka tidak tertarik membaca Betul. berita-berita hoax. Oke, Bang, ada sarankah untuk masyarakat Kota Samarinda khususnya nih Bang, Ya. untuk mengantisipasi hoax yang beredar di media sosial terus nanti disebarkan lagi di grup? Ada Ya. tips kah Bang untuk masyarakat Kota Samarinda? Ya, kita harus mengkonfirmasi Oke. berita itu dengan baik. Jika kita melihat berita itu tidak logis, terlalu bombastis, Oke, kita bisa mengkonfirmasi, membaca, mencari berita alternatif lain sebagai pengimbang. oke, Bahasa agamanya mengkonfirmasi itu tabayun. oke, harus Jadi ada kita tabayun. harus ada Betul. tabayun atas berita. Betul. Kalau itu kita lakukan, maka biasanya kita akan tidak terlalu respect, tidak terlalu ikut ambil bagian, tidak terlibat terlalu jauh untuk menyebarkan berita hoax itu. Nah, media seperti Busama di podcast ini penting untuk membangun kesadaran masyarakat kita. Hoax ini ya, bahkan terakhir saya melihat, saya masuk di grup-grup, kadang-kadang para senior kita, Oke. para tokoh, Mm-mm. karena sudah mereka pensiun, tidak punya kesibukan, Ah, betul. saya melihat itu, justru mereka yang menyebarkan informasi-informasi hoax. Padahal belum tentu Iya, betul Bang ya. Padahal belum tentu betul. Nah, mestinya mereka-mereka ini ya berbekal pengalaman, pengetahuan yang memadai, Iya. mereka justru menjadi filter atas Benar. berita-berita hoax. Nah, inilah yang kita sesalkan, atas beredarnya semakin menjelang kontestasi politik, Betul. semakin ramai berita hoax ini beredar di masyarakat. Namun demikian, kita percaya kematangan berdemokrasi di Indonesia membuat kita bisa lebih hati-hati terhadap informasi-informasi yang tidak akurat. Nah, Oke, siap. Mantap nih Bang. Ya. Jadi memang tipsnya itu konfirmasi ulang, Konfirmasi cek ulang, sumbernya cek Bang ya. sumbernya. Siapa yang menyebar itu kan kita bisa Ya. melihat tuh Bang. Ya, jadi banyak ini setiap hari Iya. saya lihat, saya akhirnya sampai pada melihat hoax, lihat berita, saya enggak, langsung saya delete. Oke. Karena sesuatu yang terlalu bombastis, mengejutkan, dan meragukan Oke. kita, itu ya ngapain kita menghabisi Betul. waktu untuk membaca. Sebisa mungkin stopnya di kita Bang ya, jangan kita stop. share Saya lagi. pastikan, kalau saya pasti saya akan stop, saya akan Oke. buang, dan bahkan terkadang secara pelan-pelan kita ingatkan bahwa bahayanya berita hoax. Bagi orang yang berpendidikan barangkali pasti tidak, insya Allah tidak akan menyebarkan itu dengan yang kita khawatirkan adalah mereka yang kesibukannya rendah, Oke. pemahaman analisanya juga kurang. Ini justru yang bisa menjadi korban berita hoax. Oke.
Oke, Bang, harapannya nih Bang, menjelang tahun politik kan kalau kita tarik mundur ke tahun 2014 Ya. sempat terbagi dua kubu, ada yang namanya cebong, kampret. Ya. Ini kan kita melihat ada 3 kontestan nih Bang Ya. untuk Pilpres nanti. Harapannya ke depan agar hoax tidak lagi memecah belah untuk Ya. bangsa Indonesia nih Bang. Kayaknya berbeda ya, 2 dengan 3. Betul. Jadi dia ada terpecah polarisasinya. Bener. Kalau dulu lebih dekat dengan menarik emosi keagamaan. Iya, Yang betul. dulu ya. Kalau sekarang ini ya kayaknya tidak terlalu laku Betul. isu agama. Karena terpecahnya 3 nih Bang Terpecah ya. menjadi 3. Jadi kita semakin optimis. Ini tidak terlalu produktif. Oke. Seperti istilah cebong dan Kampret itu Bang. Kampret. uh, lebih cool kayaknya ini. Iya, lebih tenang Bang Lebih ya. tenang karena dia ada 3. Betul. Nah nanti kalau ini ada 2 putaran ya kita lihat. Nah, itu yang seru Bang. Ya. Tapi harapan kita semoga tidak terlalu Iya. tidak setajam dulu Betul. polarisasi politiknya. Siap. Terakhir nih Bang, sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, Ya. closing statement dari seorang Bang Saparudin untuk masyarakat Kota Samarinda, Bang. Ya ada 2 hal. Oke. Pertama, pemerintah kota sedang membangun kota ini. Wabil khusus pembangunan, selain pembangunan infrastruktur yang kita saksikan bersama, saya kira ada 2 hal yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Pertama adalah pembangunan pengendalian banjir Kota Samarinda. Banjir ini bisa karena faktor alam topografi Samarinda yang seperti mangkuk, Oke. kemudian dikelilingi oleh bekas tambang batu bara. Betul. Kalau terjadi hujan seperti ini, semuanya mendorong pasir dan tanah Iya, ke tengah ke kota, tengah kota, maka terjadi sedimentasi. Nah, jika masyarakat kita rendah tingkat partisipasi untuk menciptakan Tingkat kesadarannya, bebas Bang, ya. banjir, tingkat kesadarannya, maka ini tentu pekerjaan berat bagi pemerintah kota. Dalam konteks itu, tentu pemerintah kota sangat berharap adanya partisipasi masyarakat, sama-sama menjaga lingkungan kita, sama-sama berperan untuk menjaga, mengatasi, mendukung program pengendalian banjir di kota Samarinda. Itu yang pertama. Tentu yang kedua juga terkait dengan program pengendalian banjir adalah penciptaan kondisi lingkungan yang bersih. Pemerintah kota sudah melaksanakan program gotong royong 2 kali dalam 1 bulan yang terkait dengan program Probobaya. Ada program mandatori dari program Probobaya, yaitu 2 kali gotong royong dalam 1 bulan. Oke. Nah, ini penting, tidak sekedar pemerintah yang turun bergotong royong, yang ada camat dan lurahnya. Himbauan kita juga kepada seluruh masyarakat di lingkungan RT ikut ambil bagian menciptakan lingkungan yang bersih. Betul. Nah, kalau ini menjadi kerja kolektif, pemerintah dan masyarakat kerjasama, maka lingkungan kita bersih, drainase kita bersih, maka program pengendalian banjir bisa kita tekan sedemikian rupa, bisa berjalan. Kemudian lingkungan kita juga bisa semakin bersih. Ini tidak bisa kita serahkan kepada pemerintah kota saja, butuh kerjasama semua pihak. Semua elemen. Semua elemen termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Namun demikian saya perlu sedikit menginformasikan, insya Allah dalam waktu dekat TWAP mengajak mahasiswa. Harapan kita seluruh mahasiswa ikut ambil bagian dalam rangka menciptakan Samarinda bebas banjir. Yang kedua, Samarinda bersih. Dimulai rencananya dengan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammad Warman. Ini kalau sudah berjalan
ini nanti kita harapkan terus kepada fakultas-fakultas lain, universitas-universitas lain, sehingga apa yang saya sampaikan tadi menjadi kerja kolektif, kerja bersama, ini bisa terlaksana sedemikian rupa. Terima kasih barangkali. Oke, Sobat Bersama ID, masyarakat Kalimantan Timur dan khususnya Kota Samarinda, jangan sampai hoax memecah belah kita antar satu dan lain, Bang ya. Ya, betul. Semoga kita tetap semangat dan menjalani aktivitas untuk kedepannya. Saya Aditya Setiawan dan Bang Saparudin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.